Ya, pemirsa, transportasi publik menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena kemacetan masih menjadi satu di antara sejumlah masalah yang ada di Jakarta. Seberapa berpengaruhnya program unggulan terhadap elektabilitas para cagup dan cawagup Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Bernardus Jono Putro, juru bicara Pramono Rano, Aldi Perdana Putra, juru bicara Pongrekun Kunwardana Fernando Silalahi, dan juga nanti bergabung pengamat politik Hanta Yuda. Saya ingin menyapa dulu, selamat malam Mas Berni, Mas Aldi, dan Bang Fernando. Saya tadinya mau panggil Lai ini, tapi takutnya dianggap kedaerahan ini dengan Lai Fernando. Saya panggil Bang saja. Nanti akan bergabung juga Mas Hanta Yuda. Tapi saya ingin beri kesempatan singkat saja dulu kepada masing-masing. Saya ke Mas Berni dulu. Mas Berni, poin unggulan untuk pasangan yang Anda wakili, Ridho, itu untuk transportasi itu apa? Apakah memang meneruskan yang lalu atau seperti apa, Mas Berni? Saya kira sebagai sebuah kota global, maka Jakarta harus memiliki sistem transportasi yang mumpuni. Nah, sekarang yang diperlukan adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang disebut transportasi publik yang mumpuni. Nah, kita melihat ini adalah perlunya pengembangan dan integrasi seluruh transportasi publik dan transportasi publik massal yang terjangkau. Nah, tapi itu tidak berdiri sendiri hanya rel dan bis dan lain-lainnya. Kota Jakarta harus livable, harus walkable juga di bagian-bagian koridornya. Dia harus punya pengelolaan lalu lintas yang cerdas. Dia juga harus punya pengelolaan jam sibuk, serta transportasi jangan lupa ke Pulau Seribu. Mas Berni, yang saya ingin tahu ini transportasi air itu bagaimana ceritanya ya? Maksud saya ada berapa luasan air di Jakarta, sungai begitu, kan itu pasti kapalnya lewat situ, dibandingkan jalan raya di Jakarta. Bagaimana, Mas? Jadi begini, seperti layaknya kota-kota yang vibrant gitu ya, sungai itu menjadi bagian dari kota. Kita lihat ada beberapa bagian sungai yang memang bisa untuk dipakai sebagai dilewati gitu. Nah, para ahli kami sedang melihat tepatnya di mana ada penggalan-penggalan bagian seperti banjir kanal itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar beberapa hubungan antara titik ke titik itu bisa kita lakukan. Bukan hanya untuk transport, tetapi juga harusnya melalui program yang kita sebut Room for River, ya, kita memberikan ruang di mana sungai kita ini mempunyai sebuah nilai bagi warganya gitulah. Tapi Jakarta kan hanya ada satu sungai ya, Mas Berni. Bagaimana, Mas? Kita punya 13 sungai yang melewati kota Jakarta, baik besar maupun kecil. Nah, yang kecil juga akan dilewati ya? Iya, kita harus melihat semua sebagai sebuah sistem air yang ada di Jakarta. Jadi ada yang bisa dan ada yang tidak. Kita harus membuka diri untuk melihat kesempatan-kesempatan ini. Dan itu yang penting. Saya ingin ke Mas Aldi. Mas Aldi, saya ingin bertanya soal rencana Pramono Anung Rano Karno untuk menggratiskan lagi LRT dan MRT. Itu persisnya untuk siapa? Lalu gratis itu kan artinya yang tidak bayar hanya penumpang, tapi kan biayanya tetap harus dibayar. Itu seperti apa, Mas Aldi? Ya, sebelum itu saya sedikit spill juga ya, bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini mempunyai program yang cukup unik juga, yaitu sebagai kendaraan baru di Pulau Seribu, ntar waterway. Jadi kami menyiapkan Transjakarta, semacam Transjakarta tapi untuk kendaraan laut, untuk menghantarkan orang dari pulau ke pulau di Pulau Seribu, dan juga dari dan menuju Pulau Seribu. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, untuk menjawab pertanyaannya itu, kami itu menggratiskan 15 golongan yang saat ini kan sudah diberikan gratis juga ke Transjakarta, seperti anggota TNI Polri, disabilitas, terus
ada 15 golongan lah, bisa dicek juga di internet, itu Ya. sudah gratis di Transjakarta, dan 15 golongan itu akan kami bawa juga untuk digratiskan menggunakan MRT dan LRT. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kan tinggal pola kerjasama dan juga pola komunikasi antar pemangku kepentingan si MRT, LRT, dan juga Pemprov nantinya untuk Oke. permasalahan subsidi biaya Ya. yang diberikan pemerintah, sehingga 15 golongan tersebut gratis menggunakan fasilitas tersebut. Sudah ada prediksi tidak, Mas Aldi, itu akan memberikan manfaat bagi berapa juta warga Jakarta dan berapa rupiah yang harus dianggarkan pemerintah Jakarta? Oh, kalau misalnya untuk berapa rupiahnya pasti sudah ada di tim ya, di tim bagian penganalisa. Cuman saya Oke. secara pribadi belum tahu, tapi yang jelas ini sangat berpengaruh. Ini saya ulangi kembali lagi ya. Jadi kayak PNS itu gratis, tenaga Iya. kontrak Pemprov DKI, terus peserta didik penerima KJP, karyawan swasta, atau pekerja tertentu dengan syarat ya, berarti ini karyawan swasta yang mungkin gajinya di bawah UMP, terus Iya. penghuni rumah susun sederhana sewa, KTP Pulau Seribu, TNI Polri. Nah, Oke. ini tentu Akan akan sangat dilanjutkan. berpengaruh. Kenapa? Karena akan meringankan biaya operasional orang-orang yang sudah berjasa atau yang membutuhkan biaya Subsidi. gratis agar tidak terbebani biaya hidup yang di Jakarta sangat mahal. Tentunya Jadi itu akan sudah ada impact ya dan angka meningkatkan produktivitas. angka puluhan miliar mungkin per tahun, itu sudah ada begitu ya anggarannya ya, yang diperkirakan Ya. untuk menggratiskan 15 golongan ini ya, Mas Aldi ya? Ya, dan sangat dipastikan ini masih rasional kok, masih bisa Masih dihitung rasional. dengan skala APBD kita masih cukup. Oke, saya ingin ke Bang Fernando. Bang Fernando, yang saya baca di pemberitaan, tim Pongrekun Kunwardana itu salah satu gagasannya katanya ingin terkait transportasi, ingin mengembangkan super apps katanya begitu, yang menggabungkan semua sarana transportasi massal dengan ojek online. Itu apa kabarnya itu, Bang Fernando? Ya, jadi nanti Pak Dharma akan membuat regulasi yang membuat masyarakat itu mencintai transportasi publik. Ya, Umum ya? sekarang ini kan belum dicintai karena apa? Belum menjangkau kantong-kantong orang untuk mau menggunakan transportasi umum. Ya, Oke. sebagai Jakarta yang sekarang udah diubah menjadi DKJ, yang termasuk kawasan aglomerasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, artinya kita menyatukan semua kawasan-kawasan yang di Jakarta itu untuk mau menggunakan transportasi umum, transportasi publik. Ya, sekarang ini kan orang kerja di Depok, orang kerja di Bogor, orang kerja di Bekasi, dan lain Tangerang. sebagainya, itu sekarang ke Jakarta bawa kendaraan sendiri-sendiri. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang aglomerasi DKJ, kita mengoptimalkan transportasi umum, Oke. transportasi publik. Ya, kita siapkan kantong-kantong parkir. Ya, sehingga masyarakat bukan hanya warga Jakarta. Ya, kalau hanya warga Jakarta kita benahi, yang di luar Jakarta, yang kerjanya di Jakarta, itu nanti percuma saja. Bang Fernando, Jadi kita terkait dengan membuat- aglomerasi ini, karena Anda sudah mengatakan ya, ini kan kalau kita baca Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, sifatnya adalah koordinasi yang ditugaskan kepada Wakil Presiden, bukan kepada Betul. Gubernur Jakarta loh. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa daerah penyangga Jakarta akan mendukung betul program yang Anda sampaikan ini, karena kan masing-masing punya kepentingan masing-masing setiap daerah penyangga Jakarta ini. Bagaimana, Bang? Ya, kita kan sebagai daerah khusus Jakarta yang sekarang ini masih belum tahu kita kapan pindah ke IKN ya pemerintahannya. Yang Ya, pasti menunggu Kepres. kita akan berkoordinasi dengan wakil presiden yang terpilih. Ya, kita berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah. Ya, supaya apa? Kita sama-sama mencapai juga eco green ya. Jadi bukan hanya untuk Jakarta doang. Kalau misalnya Depok, Bekasi, Bogor dan sekitarnya mau kepala daerahnya mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, artinya kita sama-sama sehat semua. Jadi kita minta mengajak sama-sama ya. misalnya memberi bantuan kepada daerah-daerah penyangga supaya menyiapkan transportasi umum
sehingga mereka juga Jadi mau menggunakan. Jakarta Begitu, Bang nanti Leonard. yang akan menambah misalnya armada kendaraan atau anggarannya kepada daerah penyangganya kalau Dharma Pongrekun jadi gubernur, itu maksud Anda, Bang Fernando? Kira-kira demikian. Kemarin kan sudah Oke. dibuat sama kepala daerah Baik. sebelumnya yang Baik. di Bogor diberikan Trans Jakarta pada Oke. saat itu. Nanti kita Baik. bikin yang seperti itu, kita tambahi armadanya gitu, Bang Leonard. Baik, saya ingin ke Mas Berni lagi. Ini saya ingin seadil mungkin ya, karena ini kan bagian dari dalam tanda petik kampanye juga, harus sama-sama rata bagiannya. Mas Berni, karena tadi Bang Fernando sudah menyebut-nyebut aglomerasi. Yang menjadi masalah selalu dikatakan karena Jakarta itu otoritasnya terbatas di Jakartanya saja, akhirnya transportasi di Jakarta jadi susah. Karena orang-orang dari penyangga-penyangganya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu susah untuk diatur. Sudah punya konsep tidak untuk memastikan aglomerasi ini efektif untuk menertibkan transportasi. Misalnya nih Mas Berni, kalau saya berpikir berani tidak misalnya membatasi mobil pribadi masuk ke Jakarta dengan memperbanyak transportasi umum. Seperti apa Mas Berni? Jadi Mas Leonard, Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang DKJ ini memberikan jalan yang sangat luas bagi pengelolaan wilayah aglomerasi perkotaan Jabodetabek Kunjur dengan 31 juta manusia. Nah, Kang Emil sebagai Provinsi Jawa Barat, sebagai Gubernur Jawa Barat adalah gubernur pertama yang mendirikan kelembagaan untuk mengurusi aglomerasi perkotaan, yaitu dua, aglomerasi Rebana dan aglomerasi Cekungan Bandung. Pengalaman menyusun kelembagaan ini membuat kita memiliki visi yang sangat jelas bagaimana sebuah aglomerasi perkotaan harus dimanage. Nah, tadi disebutkan bahwa isu utama adalah masalah koordinasi, bagaimana memfasilitasi penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Bukan hanya transportasi, tetapi air bersih, konservasi dan sebagainya ya. Nah, dengan melihat bahwa Greater Jakarta Area atau kawasan aglomerasi perkotaan Jakarta ini 31 juta, maka kita harus memperhitungkan baik investasi di bidang infrastrukturnya maupun sarananya gitu ya, dan fleet kendaraan misalnya untuk bisa melayani jalur-jalur utama komuter. 3 juta setiap hari yang harus kita manage. Karena kalau 3 juta itu di-manage, maka kota Jakarta akan menjadi lebih nyaman dihuni gitu ya. Itu nanti kalau Iya. Mas Berni, kalau nanti misalnya Ridwan Kamil yang menjadi gubernur Jakarta, untuk kawasan aglomerasi ini yang jadi komandannya seorang gubernur, kalau jadi gubernur ya, seorang gubernur Ridwan Kamil atau tetap wakil presiden nanti Gibran Rakabuming Raka? Bukan dua-duanya ya. Jadi kalau kita lihat dari undang-undangnya, kalau saya baca adalah dia akan memiliki kelembagaan yang akan diketuai oleh yang menurut kami harusnya teknokrat gitu ya, yang akan mempunyai jalur koordinatif kepada semua 9 kota kabupaten, 3 provinsi dan 6 kotif, dan desainnya adalah itu di bawah koordinasi dari wakil presiden. Nah, ini sudah pernah kita lakukan di Jawa Barat dengan sangat baik. Kita akan mencari tahu lagi nanti seperti apa program-program calon kepala daerah ini akan bisa membuat terpilih. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.